Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dermawan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan dalam melakukan suatu pengamatan terhadap cuaca dan iklim. Alat-alat ini sering digunakan oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Baiklah, sebelum kita masuk pada inti video kali ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu meteorologi dan klimatologi. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses fisis dan unsur cuaca yang ada pada lapisan atmosfer, terutama pada lapisan troposfer. Sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jenis iklim di permukaan bumi dan faktor penyebabnya. 1. Gumbelani. Gumbelani merupakan alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya matahari. Satuan alat ini yaitu kalori per sentimeter persegi. Waktu pengamatan dilakukan pada pukul 7 pagi. Bagian-bagian gumbelani. Yang pertama yaitu bola kaca. Bola kaca berfungsi untuk memfokuskan cahaya matahari yang masuk. Yang kedua yaitu bola hitam. Bola hitam berfungsi untuk menyerap radiasi matahari. Yang ketiga yaitu tabung buret. Tabung buret berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan agar Aquades dapat sampai ke dalam bola hitam. Yang keempat yaitu tempat alat, berfungsi untuk menyimpan gumbelani. Cara kerjanya, apabila gumbelani hendak digunakan, maka gumbelani tersebut harus dibalikkan terlebih dahulu agar cairan di dalam buret tersebut dapat tertampung di dalam bola hitam, sehingga cairan di dalam buret akan mendekati nol. Apabila hal tersebut sudah dilakukan, maka gumbelani harus diletakkan ke posisi semula, yaitu pada posisi tegak dan lurus. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair di dalam bola hitam. 2. Ombrometer. Ombrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan, memiliki satuan milimeter, dan waktu pengamatannya dilakukan pada pukul 7 pagi. Bagian-bagian ombrometer. Yang pertama yaitu corong penakar. Corong penakar merupakan tempat masuknya air hujan ke dalam ombrometer. Yang kedua yaitu tempat penampungan air, berfungsi untuk menampung air hujan yang ada di dalam ombrometer. Ketiga yaitu keran air. Keran air berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan air hujan di dalam ombrometer. Yang keempat yaitu pondasi beton. Pondasi beton berfungsi sebagai pondasi ombrometer. Cara kerja alat ini, permukaan mulut corong ini harus benar-benar horizontal dan diletakkan pada ketinggian 120 cm permukaan tanah. Data curah hujan alat ini dapat didapatkan dengan membuka keran dan airnya ditampung di dalam gelas penakar yang memiliki satuan milimeter. 3. Tipe Hellman. Tipe Hellman merupakan alat untuk mengukur curah hujan secara otomatis, memiliki satuan milimeter, dan waktu pengamatannya dilakukan pada pukul 7 pagi. Bagian-bagian tipe Hellman. Yang pertama yaitu corong penakar. Corong penakar merupakan tempat masuknya air hujan ke dalam alat. Yang kedua yaitu tabung pelampung yang terhubung dengan pena, berfungsi untuk menggerakkan pena agar dapat mencatat intensitas curah hujan. Yang ketiga yaitu kertas pias. Kertas pias merupakan tempat di mana pena akan menuliskan intensitas curah hujan. Yang keempat yaitu pipa sifon. Pipa sifon menentukan batas ketinggian air di dalam tabung pelampung. Cara kerja alat ini, apabila terjadi sebuah hujan, maka air akan masuk ke dalam corong, kemudian disalurkan ke dalam pelampung yang membuat sebuah pena bergerak naik dan membentuk sebuah grafik pada kertas pias. Jika curah hujan lebih dari 10 mm, maka pena akan mencatat sebagai 10 mm tersebut sebagai
batas maksimal. Sehingga jika lebih dari 10 mm, maka air akan keluar dari pelampung melalui pipa HEPA, sehingga pena tersebut akan kembali ke dalam posisi nol. Automatic Rain Sampler atau ARS. Alat ini berfungsi untuk mengambil sampel air hujan. Bagian-bagian Automatic Rain Sampler. Yang pertama yaitu penutup penampung. Penutup penampung berfungsi untuk menutup penampungan air agar air yang ada di dalam penampung tidak dimasuki oleh sebuah kotoran. Yang kedua yaitu penampungan air. Penampungan air berfungsi untuk menampung air hujan yang akan masuk ke dalam alat. Yang ketiga yaitu motor listrik. Motor listrik berfungsi untuk menggerakkan penutup penampung. Jika terjadi sebuah hujan maka akan terbuka, dan jika tidak terjadi sebuah hujan akan menutup kembali penampungnya. Cara kerjanya, apabila terjadi sebuah hujan maka sensor akan memberikan trigger pada sistem kontrol untuk membuka penutup penampung yang penampungan air yang dilakukan oleh motor listrik. Selama terjadi hujan maka penutup penampung tersebut akan terbuka, dan apabila sudah tidak terjadi sebuah hujan maka penampungan air tersebut akan kembali tertutup oleh penutupnya. 5. High Volume Sampler. Alat ini berfungsi untuk mengetahui konsentrasi kualitas udara. Bagian-bagian High Volume Sampler. Yang pertama yaitu kertas filter. Kertas filter berfungsi sebagai alat untuk menyimpan partikel udara di dalam high volume sampler. Yang kedua yaitu motor berputaran kecepatan tinggi, berfungsi untuk menyerap partikel udara yang ada di luar ke dalam high volume sampler. Cara kerjanya, udara yang mengandung partikel debu akan dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran berkecepatan tinggi. Debu yang dihisap oleh kertas filter tersebut akan dilakukan konsentrasinya dengan cara melakukan penimbangan pada kertas tersebut sebelum dan sesudah sampling. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.